Geger, kasus pidana pencucian uang melalui robot trading ATG dengan tersangka Wahyu Kenzo yang menyebabkan kerugian di pihak korban berjumlah 820 orang dengan total kerugian sekitar 150 miliar rupiah, ikut menyeret nama sejumlah publik figur dan selebriti. Salah satu nama yang disebut secara lengkap oleh kuasa hukum para korban adalah Gus Miftah. Ia dikait-kaitkan dengan aksi tindak pidana pencucian uang tersangka Wahyu Kenzo saat Gus Miftah melelang belangkon miliknya tahun 2022. Ketika itu, belangkon Gus Miftah laku 900 juta rupiah dengan pembeli bernama si tersangka robot trading ATG saat ini, yaitu Wahyu Kenzo. Tetapi terkait namanya kini disebut secara telak dengan tuduhan terlibat tindak pidana pencucian uang. Seperti apa reaksi Gus Miftah? Benarkah nama baik Gus Miftah merasa tercoreng hingga berefek dirinya merasa tidak nyaman? Bahkan kerjasamanya dengan beberapa perusahaan terancam dibatalkan? Lantas benarkah Gus Miftah siap mengembalikan uang tersebut jika terbukti? Dan siap memberi klarifikasi kepada polisi? Dan benarkah Gus Miftah juga akan menempuh langkah hukum dengan melayangkan somasi terkait namanya disebut tanpa inisial? Tak kalah heboh pula klarifikasi Haji Faisal terkait namanya disebut-sebut dalam kasus dugaan pencucian uang robot trading ATG dengan tersangka Wahyu Kenzo. Haji Faisal mengaku tidak tahu menau dengan aksi pencucian uang si tersangka tersebut. Namun, seperti apa pengakuan Haji Faisal terkait uang donasi untuk rumah gala senilai 400 juta rupiah pemberian Tom Lee Wafa dari hasil pelelangan buku miliknya yang dibeli Bayu Walker? Benarkah Haji Faisal bersedia rumah cucunya gala dijual untuk mengembalikan uang yang disebut-sebut hasil tindakan kejahatan Wahyu Kenzo tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus pidana pencucian uang melalui robot trading ATG dengan tersangka Wahyu Kenzo yang menyebabkan kerugian di pihak korban berjumlah 820 orang dengan total kerugian sekitar 150 miliar rupiah, ikut menyeret nama sejumlah publik figur dan selebriti. Di antaranya salah satu nama yang disebut secara lengkap oleh kuasa hukum para korban adalah Gus Miftah. Ia dikait-kaitkan dengan aksi tindak pidana pencucian uang tersangka Wahyu Kenzo saat Gus Miftah melelang belangkon miliknya tahun 2022. Ketika itu, belangkon Gus Miftah laku 900 juta rupiah dengan pembeli bernama si tersangka robot trading ATG saat ini, yaitu Wahyu Kenzo. Tetapi namanya kini disebut secara telak dengan tuduhan terlibat tindak pidana pencucian uang, dinilai Gus Miftah adalah fitnah lantaran mencoreng nama baiknya. Akibatnya ia merasa tidak nyaman. Bahkan beberapa perusahaan yang sudah berjanji bekerja sama malah terancam dibatalkan. Artinya saya pikir apa yang kemudian hari ini terjadi udah sangat berlebihan dan ini sangat mencoreng nama baik saya, karena hari ini saya jadi tidak nyaman ketika kemudian bahkan ada beberapa perusahaan yang punya kerjasama dengan saya, mereka mengancam untuk membatalkan kerjasamanya dengan saya gara-gara khawatir kalau kemudian saya benar-benar menerima aliran dana itu, ketakutan kan itu. Sehingga ini secara materi dan imateri sangat-sangat merugikan. Saat itu saya ada konser amal.
Ada saya, ada Ben Padi dan lain-lain. Termasuk yang hadir waktu itu sahabat saya ini, Maung Hercules. Nah, saya untuk dana amal ini melelang Blangkon. Kebetulan ini bukan yang pertama kali. Saya sudah beberapa kali lelang. Salah satunya sebelum itu Blangkon saya dibeli 200 juta untuk santri asuh di Jawa Timur sama seorang pengusaha. Karena Blangkon pertama saya laku 200 juta, maka waktu itu saya membuat harga terendah untuk bisa mengikuti bid itu harus ada yang berani nawar 200 juta. Setelah kita seleksi, ternyata ada 2 orang. Ada 2 orang yang nawar berani buka harga dasar 200 juta. Maka kemudian proses lelang itu terbuka dan live. Kemudian akhirnya yang paling tinggi waktu itu yang bersangkutan ini membeli Blangkon saya senilai 900 juta. Dan uangnya langsung semuanya untuk charity. Dari 900 juta yang kita dapatkan, saya keluarnya hampir 1,5 M waktu itu. Artinya saya tombok untuk charity itu. Sehingga kalau kemudian disangkakan saya menerima itu bagian dari TPPU kok menurut saya berlebihan. Nah, hari ini ada 3 orang tersangka, maka kita mendukung kepantauan dari penyidik Barreskrim untuk memperdalam peristiwa pidana ini sehingga memunculkan para tersangka barunya, termasuk terkait dengan mendalami proses tindak pidana pencucian uang yang diduga dilibatkan kepada para public figure dan pejabat publik yang dalam hal ini memiliki hubungan dengan Wahyu Kenzo dan diduga menerima hasil dari kejahatan. Public figure 8 orang diduga namanya RH ya, yaitu Raffi Ahmad. Kemudian ada juga Atta Halilintar, kemudian ada juga Kevin William ya, Stephen William, kemudian juga ada Rian Demasit, kemudian juga ada Judika, kemudian ada Dr. Tirta, kemudian ada Faisal dan Gus Miftah. Pertama seperti Raffi Ahmad, kemudian seperti Atta Halilintar, kemudian Stephen William, mereka menerima sebagai endorsement atau brand ambassador dari produk The Legend. Terkait dana hasil lelang Blangkon miliknya senilai 900 juta rupiah, Gus Miftah mengaku dana itu ditransfer melalui rekeningnya, kemudian langsung ditransfer ke rekening yayasan untuk disalurkan sebagai dana amal. Menurutnya tidak etis baginya saat menerima dana itu kalau ia menanyakan kepada Wahyu Kenzo terkait asal-usul uang tersebut. Apakah uang haram atau halal? Tetapi setelah pelelangan itu terjadi, baru Gus Miftah mengetahui bahwa Kenzo adalah pemilik robot trading ATG. Ketika seseorang itu membeli, tidak etis ketika saya tanya begini, contohnya, ini uangnya halal apa haram? Itu nggak boleh. Dalam fikih Islam, ketika barang saya dibeli sama seseorang, saya tanya, kamu mau beli barang saya? Iya. Saya tidak boleh bertanya, uang yang untuk beli barang saya ini kira-kira uang haram apa uang halal? Itu nggak boleh. Bahkan ketika seseorang itu tidak tahu kalau itu uang nggak benar, kita yang menerima sebagai penjual pun sah, halal, nggak ada masalah. Waktu itu dananya, karena panitia charity-nya itu minta masuk ke kita dulu, tapi kemudian langsung kita transfer. Dan itu ada buktinya semuanya. Ada buktinya atas sepengetahuan panitia. Maka kemudian kita transfer. Saya kenalnya waktu itu justru dia sebagai pemilik PT Legion. PT Legion, awalnya itu PT Legion. Tapi setelah kemudian dia beli, kan saya jadi ngulik-ngulik. Sebenarnya ini siapa kok sampai beli mahal banget gitu. Ternyata satu, dia mengidolakan saya banget. Waktu itu mengidolakan saya banget. Oh, kan saya tidak boleh menolak siapa yang mengidolakan saya. Saya baru tahu kemudian kalau beliaunya ini pemilik ATG itu setelah lelang terjadi. Setahu saya beliau owner dari Legion. Terkait tudingan diduga terlibat kasus tindak pidana pencucian uang, Gus Miftah merasa dirugikan karena namanya disebut secara lengkap tanpa menggunakan inisial.
Karena itu, ia meminta pertanggungjawaban kuasa hukum korban atas hal tersebut dengan mengirimkan somasi. Hal ini tidak bermaksud menentang proses hukum atas dugaan tindak pidana pencucian uang pelaku robot trading ATG, tetapi lebih pada mengklarifikasi tudingan kepada dirinya sebab proses hukum atas dirinya belum berjalan. Selain itu, Gus Miftah mengaku siap memberikan keterangan jika pihak kepolisian memanggil dirinya. Abah tidak mengetahui uang tersebut uang hasil kejahatan atau tidak. Ini yang perlu kita luruskan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan niat Abah menikmati uang hasil kejahatan itu juga pun tidak ada. Jauh sekali. Jadi ini akan kita klarifikasikan kepada tim penyidik. Kalau dipanggil, Abah sebagai warga negara yang baik, tentunya kita mendukung segala proses hukum yang berjalan. Bahwa kita mendukung agar penyidik membuka kasus ini menjadi terang benderang, siapa yang benar-benar terlibat, kemudian kita menghindari dari fitnah. Perbuatan pidana seseorang itu harus dipertanggungjawabkan oleh dirinya. Dia bukan orang lain, jadi dia tidak bisa mengkaitkan. Tetapi ya, semua proses ini kita hargai, nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan lah pada nanti waktunya gitu. Yang saya sesalkan adalah bahkan tersangka sekalipun sudah ditetapkan sebagai tersangka itu masih nyebut nama inisial. Lah ini belum apa-apa lu sudah langsung menyebut nama terang gitu. Kalau seandainya mungkin dia mengatakan GM, itu kan masih multi tafsir. Gus Miftah apa Germo kan kita nggak tahu. Ini langsung menyebut nama saya. Itu sangat-sangat merugikan. Lah nanti langkahnya seperti apa, saya pasrah sama teman-teman layar. Menurut saya sudah offside. Karena kenapa? Dia dengan terang benderang, dengan sangat yakin sekali menyatakan bahwa klien saya melakukan sesuatu, menikmati sesuatu. Nah ini yang harus diklarifikasi balik oleh beliaunya. Dia tahu dari mana? Apakah ini cuma fitnah? Ada maksud apa? Nah, itu yang harus diklarifikasi. Makanya di sini kami tim kuasa hukum menegaskan dan mensomasi rekan MZA untuk tidak lagi menggunakan kalimat atau dengan kata-kata yang menyudutkan klien kami. Kami akan ngambil langkah-langkah yang terukur tadi. Langkahnya pasti. apaan, Bang? Nah, langkah terukurnya apa, Bang? Ya, kami kan pengacara ya, pasti hukum. Tapi di sini perlu kita luruskan supaya tidak menjadi isu yang simpang siur di luar sana yang membuat nama Abah ini menjadi tidak baik. Tentunya ini perlu kita luruskan karena semua kan proses hukum ini kan harus berjalan, kemudian nanti di penyidikan lah ini nanti akan diuji bersama gitu loh. Jadi ini akan kita klarifikasikan kepada tim penyidik. Kalau dipanggil, Abah sebagai warga negara yang baik, tentunya kita mendukung segala proses hukum yang berjalan. Bahwa kita mendukung agar penyidik membuka kasus ini menjadi terang benderang, siapa yang benar-benar terlibat, kemudian kita menghindari dari fitnah. Heboh Gus Miftah angkat bicara terkait namanya terseret kasus tindak pidana pencucian uang robot trading ATG dengan tersangka Wahyu Kenzo. Benarkah Atta Halilintar dan Haji Faisal membantah terlibat kasus pidana pencucian uang Wahyu Kenzo? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Vero. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Heboh Gus Miftah akhirnya angkat bicara terkait namanya terseret kasus pencucian uang robot trading ATG dengan tersangka Wahyu Kenzo. Tak kalah heboh pula klarifikasi Haji Faisal terkait namanya disebut-sebut dalam kasus dugaan pencucian uang robot trading ATG dengan tersangka Wahyu Kenzo. Haji Faisal mengaku tidak tahu menau dengan aksi pencucian uang si tersangka tersebut. Namun terkait donasi rumah gala cucunya, Haji Faisal mengaku bahwa yang ia ketahui uang tersebut berasal dari Tom Liwafa hasil penjualan bukunya
yang saat itu dibeli oleh Bayu Walker, namun Haji Faisal tidak tahu Bayu adalah CS Wahyu Kenzo. Ia mengaku uang tersebut tidak masuk ke rekening pribadinya, tapi ke rekening yayasan. Terkait namanya diseret-seret dalam kasus pencucian uang, Haji Faisal mengaku sudah mulai kesal, sebab ia mengaku dirinya tidak ada urusan dengan kasus pencucian uang. Maksudnya gini, ya menurut saya sih dia akan menanyakan masalah itu. Korelasinya dengan saya tuh nggak ada. Dia hanya dengan yayasan. Artinya waktu itu Bayu Walker ya, itu kan beli buku si Tom Liwafa. Nah, hasil pembelian buku itu disumbangkanlah oleh Tom Liwafa ke yayasan Bisa Bersama Gala. Nah, menurut saya ya uangnya jelasnya kan hasil penjualan buku dari Tom Liwafa. Nah, saya pernah berbicara pertama sekali ya, kalau banyak cerita, kalau merasa apa banget, ya saya siap mengganti. Ya kalau nggak mau diganti, kalau mau rumah juga ya tentu kita mengarahnya ke rumah lagi kan. Tapi kalau bagi saya sih nggak perlu dipanjang-panjangkan itu, dipanjang-panjangkan lebar itu menurut saya. Untuk apa dijual? Kan nggak mungkin dijual lah ya, nggak mungkin dijual. Alasan dasarnya apa? Rumah itu atas nama Gala, nggak bisa juga diutak-atik itu. Kan atas nama Gala. Nggak ada opa itu terseret apa opa? Orang itu menyebut-nyebut nama opa, bingung saya orang itu dasarnya apa, alasannya apa ya saya bingung dah. Apa alasan? Sebenarnya kalau dihukum kan kena dia itu. Kenapa? Apa alasan dia menyebut nama opa? Toh si Tom Liwafa menyumbangkan uangnya kepada yayasan. Rekening yayasan, bukan rekening apa. Ya kenapa mama terseret-seret? Apanya Pak? Saya terseret. Foto itu bukanlah barang bukti. Ya, tidak mencukupi syaratnya. Saya kemana saja saya disiap panggil. Yang penting ada alasannya. Saya ini kan warga negara. Menurut saya sudah jadi warga negara yang baik. Apa aja persoalan, kalau membutuhkan saya, ada dasar hukumnya, ada dasar berpijaknya, saya akan ikuti. Jangankan ke Mabes. Sedangkan kalian aja manggil, Pak Haji, saya mau wawancara, saya datang. Apalagi orang hukum. Tak hanya Haji Faisal yang membantah terlibat dalam kasus dugaan pencucian uang robot trading ATG dengan tersangka Wahyu Kenzo. Atta Halilintar yang namanya juga ikut terseret dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang merugikan 820 korban robot trading ATG dengan total kerugian mencapai sekitar 850 miliar rupiah, membantah pernah mempromosikan robot trading ATG milik tersangka Wahyu Kenzo. Tapi Atta tidak menutup kemungkinan pernah diundang untuk menjadi brand ambassador ataupun influencer pada suatu acara. Namun yang tidak ia ketahui, mungkin acara tersebut ada kaitannya dengan tersangka tersebut. Ya nggak tahu ya, karena mungkin kan banyak ya kalau ada acara kan semua diundang, dari penyanyi, YouTuber, influencer, promoin susu, misalnya nih susu, promoin susu, jadi kita diundang ya, kita sebagai ini profesional diundang gitu kan, kita nggak mungkin nanya ini dari mana kan, misalnya kayak sekarang ini saya diundang sama Betadine, ya saya nggak mungkin nanya ini dari mana duitnya atau apa, ya saya diundang sebagai brand ambassador ataupun sebagai influencer diundang gitu. Belum bisa kasih jawaban karena kan kita sih nggak pernah yang gitu-gitu ya, nggak pernah promoin yang robot-robot gitu, nggak pernah gitu. Kemungkinan juga kan kita ini doang, kayak misalnya dibayar kayak ada acara manggung produknya produk susu gitu kan, ya kita nggak tahu. Geger bantahan Haji Faisal dan Atta Halilintar terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang robot trading ATG dengan tersangka Wahyu Kenzo. Di lain kisah, Shandy Aulia telah menggugat cerai David Herbowo suaminya. Apa alasan dibalik gugatan Shandy Aulia? Pemirsa Intens investigasi.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Lucky Perdana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari hanya di YouTube. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Mengejutkan, Atta Halilintar dan Haji Faisal membantah terlibat kasus pencucian uang robot trading ATG dengan tersangka Wahyu Kenzo. Lebih mengejutkan lagi pengakuan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa artis Shandy Aulia telah menggugat cerai suaminya David Herbowo. Gugatan dari pihak Shandy Aulia telah terdaftar tanggal 11 April 2023 dan telah ditetapkan jadwal persidangan tanggal 3 Mei 2023 dengan Hakim Ketua Ahmad Suhail yang akan memimpin perkara persidangan cerai Shandy dan David. Jadi memang betul kemarin tanggal 11 April masuk gugatan dari Nimas Shandy Aulia. Kemudian sudah ditetapkan hari sidangnya Rabu tanggal 3 Mei. Dari kuasa hukumnya Shandy Aulia hanya soal hak asuh anak dari penggugat dan tergugat itu oleh Shandy Aulia diminta menjadi haknya mereka berdua untuk mengasuhnya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.